Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Haryati, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cipasung, Tasikmalaya. Di sini, saya dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai motivasi dan memimpin karyawan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Nurma Azani, yang selanjutnya ada Muhammad Azhar Zakaria, dan ada Lipia Fitriani. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan kekuatan dalam diri yang dapat mengakibatkan, mengarahkan, mempengaruhi seseorang untuk memiliki intensitas dan ketekunan perilaku sukarela dalam menjalankan suatu pekerjaan. Motivasi kerja merupakan suatu dorongan psikologis kepada seseorang yang menentukan arah dari perilaku dalam organisasi, tingkat usaha, dan tingkat kegigihan atau ketahanan dalam menghadapi suatu halangan atau masalah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja itu adalah penggerak atau pendorong dalam diri seseorang agar mau berperilaku dan bekerja dengan baik dan giat sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua, ada jenis-jenis motivasi kerja. Menurut Hasibuan 2013, terdapat 2 jenis motivasi kerja. Yang pertama ada motivasi positif. Dalam motivasi positif, pemimpin memotivasi atau merangsang bawahannya dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas standar yang telah ditentukan. Dengan memberikan motivasi positif ini, semangat kerja bawahan akan meningkat. Insentif yang bisa diberikan yaitu berupa uang, barang, fasilitas, dan lain-lain. Yang kedua ada motivasi negatif. Dalam motivasi negatif, pemimpin memberikan motivasi berupa hukuman bagi mereka yang bekerja di bawah standar yang telah ditentukan. Dengan motivasi negatif ini, karyawan atau bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena takut dihukum. Jadi mereka akan lebih bersemangat dalam jangka waktu yang pendek, akan lebih bersemangat karena takut dihukum. Tetapi untuk jangka waktu yang panjang akan berakibat kurang baik. Jadi dalam motivasi negatif tidak baik jika dilakukan dalam jangka waktu panjang atau terus-terusan diberikan motivasi negatif. Menurut Wibiasuri tahun 2014 terdapat 3 jenis bentuk motivasi kerja, yaitu yang pertama ada material insentif, yang kedua material non-insentif, yang ketiga kombinasi material dan non-material insentif. Yang pertama, material insentif ialah alat motivasi yang diberikan berupa uang atau barang yang memiliki nilai pasar. Yang kedua ada non-material insentif. Alat motivasi yang diberikan berupa barang atau benda yang tidak ternilai. Jadi hanya memberikan kepuasan atau kebanggaan rohani saja. Misal, yang ketiga ada kombinasi material dan non-material insentif. Ialah alat motivasi yang diberikan itu berupa material, uang atau barang, dan non-material atau medali dan piagam. Jadi membutuhkan ekonomis dan kepuasan kebanggaan rohani. Nah, jadi kombinasi ini gabungan dari material insentif dan non-material insentif. Sedangkan menurut Munandar tahun 2001, aspek kerja motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya kedisiplinan dari karyawan. Yang kedua imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi. Yang ketiga kepercayaan diri. Yang keempat daya tahan terhadap tekanan. Yang kelima tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Adanya kedisiplinan dari karyawan yaitu sikap, tingkah laku, atau perbuatan pada karyawan untuk melakukan aktivitas-aktivitas kerja yang sesuai dengan pola-pola tertentu. Keputusan-keputusan dan norma-norma yang telah ditetapkan dan disetujui bersama baik
persetujuan tertulis maupun lisan, serta sanggup menerima sanksi bila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. Yang selanjutnya, imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi. Membuat hasil kerja dan kombinasi ide-ide atau gambaran disusun secara lebih teliti atau inisiatif sendiri, bukan ditiru, dan bersifat konstruktif, sehingga membentuk suatu hasil atau produk yang mendukung pada kualitas kerja yang lebih baik. Yang selanjutnya, kepercayaan diri. Perasaan yakin yang dimiliki karyawan terhadap kemampuan dirinya, daya pikir positif dalam menghadapi kenyataan yang terjadi, serta tanggung jawab atas keputusan yang dapat diambil sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan tenang. Yang keempat, ada daya tahan terhadap tekanan. Reaksi karyawan terhadap pengalaman emosional yang dapat menyenangkan yang dirasakan sebagai ancaman atau sebab, padahal adanya ketidakseimbangan, adanya tuntutan dan kemauan yang dimiliki, dan tekanan tersebut diselesaikan dengan cara sendiri yang khas bagi masing-masing individu. Yang terakhir dari poin keempat, yaitu tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Suatu kesadaran pada individu untuk melakukan kewajiban atau pekerjaan diiringi rasa keberanian menerima segala resiko, inisiatif yang besar dalam menghadapi kesulitan terhadap pekerjaan, dan dorongan yang besar untuk menyelesaikan apa yang harus dan patut diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk motivasi kerja. Yang saya jelaskan ada 4 bentuk. Yang pertama itu kompensasi berbentuk uang. Jadi untuk memotivasi tenaga kerja itu kompensasi berwujud uang ya. Karena dengan uang si tenaga kerja menjadi termotivasi untuk lebih giat lagi bekerjanya. Yang kedua, pengarahan dan pengendalian. Pengarahan maksudnya apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang tidak harus mereka kerjakan. Sedangkan pengendalian itu tenaga kerja harus mengerjakan apa yang telah diinstruksikan. Ketiga, penetapan pola kerja yang efektif. Kebosanan, rasa bosan sangat menghambat produktivitas tenaga kerja. Jadi manajemen harus mengatur keefektifan kerja supaya tenaga kerja tetap produktif dalam bekerjanya. Yang terakhir yaitu kebajikan. Kebajikan untuk membuat tenaga kerja bahagia. Selanjutnya yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain yang umumnya melalui motivasi untuk bekerja sesuai dengan tujuan untuk sasaran yang berlaku. Nah, sebagai manajer dalam memimpin, sudah umum diketahui bahwa gaya kepemimpinan yang dilakukan akan sangat mempengaruhi bagaimana perilaku karyawan atau bawahan tersebut bekerja untuk sampai menuju goals atau tujuannya yang sudah dibuat. Nah, menjadi pemimpin zaman now sangat berbeda dengan kepemimpinan di era 2000-an. Seorang pemimpin tidak hanya menggunakan otoritas power yang dimiliki, tetapi juga menggunakan pengaruh untuk menggerakkan orang lain. Dalam menjalankan kepercayaan, seseorang pemimpin akan berhadapan dengan segala macam karakter, perilaku, dan lingkungan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu memerlukan beberapa karakteristik.
Di antaranya yang pertama itu mendengarkan. Seorang pemimpin harus mampu mendengarkan dirinya sendiri ataupun mendengarkan halayak secara umum. Yang selanjutnya yaitu empati. Seorang pemimpin itu harus memahami apa yang diinginkan oleh seorang karyawannya. Jadi maksud dari sini bukan menginginkan ketika karyawan ingin A, bukan seperti itu, tapi memahami apa sih yang diinginkan oleh karyawan untuk memperoleh kenyamanan kerja, seperti itu. Ya, yang selanjutnya itu penyembuhan. Nah, maksud dari penyembuhan di sini, penyembuhan dari emosional, baik emosional dirinya sendiri ataupun emosional seorang karyawannya atau bawahannya. Ya, untuk selanjutnya itu persuasi atau keyakinan. Nah, seorang pemimpin itu harus mampu memberikan keyakinan terhadap bawahannya daripada memaksakan kehendak. Lebih baik seorang pemimpin itu memberikan keyakinan bahwa apa yang kita sampaikan itu baik untuk khususnya untuk perusahaan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu konseptualisasi atau berpikiran panjang. Seorang pemimpin itu harus berpikir panjang untuk bagaimana sih ke depannya baik suatu organisasi atau perusahaan itu arahnya itu akan kemana, seperti itu. Yang selanjutnya itu kejelian. Seorang pemimpin itu harus jeli terhadap isu-isu pada masa kini, baik itu isu politik, isu sosial budaya, segala isu yang ada itu harus pemimpin itu harus jeli. Yang selanjutnya itu keterbukaan. Nah, keterbukaan di sini seorang pemimpin itu harus terbuka. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membangun kepercayaan dari karyawannya atau dari bawahannya. Selanjutnya itu komitmen untuk perubahan. Lanjut lagi, membangun komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan suatu hal yang penting. Ketika komunikasi terjalin dengan baik, maka yang selanjutnya yaitu kesadaran. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kesadaran yang baik. Yang selanjutnya yaitu macam-macam gaya kepemimpinan. Ada beberapa macam untuk gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan karismatik, di mana seorang pemimpin itu memiliki karisma yang begitu besar, begitu kuat agar bisa memberikan dampak positif untuk para karyawannya. Yang selanjutnya itu kepemimpinan otoriter, yaitu di mana seorang pemimpin itu memiliki segala aturan atau keputusan itu diambil oleh dirinya sendiri. Nah, di sini kepemimpinan itu sebenarnya baik untuk mengambil keputusan, namun tidak memberikan wewenang bagi bawahannya untuk berpendapat. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan demokratis. Nah, kepemimpinan demokratis ini sebuah kepemimpinan yang memiliki komunikasi dua arah, di mana pemimpin memberikan kewenangan untuk bawahannya memberikan pendapat. Yang selanjutnya itu kepemimpinan delegatif. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Di sini kepemimpinan transformasional itu mengubah pola pikir karyawannya itu yang hanya tujuannya bekerja itu lebih dari apa yang dia targetkan. Nah, yang selanjutnya adalah kepemimpinan yang visioner. Nah, di mana kepemimpinan visioner ini seorang pemimpin itu memikirkan ke depannya bagaimana tujuan atau visi misi yang dibuat itu harus bisa berjalan dengan baik atau terrealisasi dengan baik, seperti itu. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.